Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifaldi dari kelas PTHC dengan NIM 24 Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya selama 3 pekan. Itu di sini saya membuat sebuah PowerPoint yang mempermudah saya menjelaskan. Materi yang pertama itu ada anatomi mesin, tata bahasa, dan reduksi. Ini semua adalah rangkuman materinya. Di sini kita mungkin langsung saja masuk ke pembahasan. Ada 3 pilar arsitektur komputasi. Mesin itu tidak sekedar membaca sebuah kode, mereka itu menerjemahkan, kemudian menyusun strukturnya dan mengoptimalkan logikanya. Untuk memahami bahasa manusia. Jadi di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu NFA reduksi. Di sini itu membaca token atau karakter satu persatu dari input. Bisa kita anggap sebagai mata dari sebuah sistem. Nanti ketika kita mengetik sebuah kata casting, ini kepala yang akan memindai huruf demi huruf dan mengklasifikasikannya. Kemudian yang kedua itu ada validasi struktur. Yang kedua itu disinilah CFG atau penyusunan strukturnya. Setelah token-token terbaca, CFG ini bertugas memvalidasi apakah susunannya itu sudah benar atau sudah terstruktur secara benar. Ini seperti otak dalam sebuah tata bahasa. Apa kalau masuk akal kalimatnya, CFG lah yang akan menjawabnya. Kemudian untuk ketiga itu ada tindakan dan terjemahan atau biasa disebut dengan more machine. Setelah strukturnya valid, more machine inilah yang menentukan apa aksi atau output yang harus dihasilkan. Ini contoh hasil dari katanya itu ada translate. Baik, kita lanjut. Pada slide selanjutnya itu ada penjelasan mengenai FSA. FSA ini mungkin FSA atau Finite State Automata. Cara kerjanya itu seperti saringan atau filter. Bisa kita lihat di sebelah kiri itu Finite State Automata itu biasanya hanya inputnya itu masuk dari atas, kemudian melewati serangkaian proses di dalamnya, kemudian setelah melewati itu akan ada jawaban lolos atau tidak. Contohnya itu semisal sebuah mesin validasi paspor. Kalau paspornya memenuhi syarat maka akan diterima, kalau tidak akan ditolak. Tapi judul nyata itu jauh lebih kompleks dari sekedar iya atau tidak. Disinilah FST itu muncul atau Finite State Transducer. Mesin yang menerjemahkan deretan input itu menjadi deretan output baru di setiap perpindahan statusnya. FST itu tidak hanya menilai, tapi juga mengubah dan menghasilkan output baru. Input masuk diproses melalui serangkaian step, dan keluarnya adalah deretan simbol yang berbeda dari input aslinya. Bisa dilihat dari output masuknya itu 101, tetapi pada saat diproses 3 kali itu maka menghasilkan hasil 01001. Ini berbeda, teman-teman. Analogi mudahnya itu semisal FSA itu seperti satpam yang cuma boleh masuk atau tidak boleh masuk, sedangkan FST itu seperti penerjemah yang mengubah ucapan kita itu dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang secara langsung. Ini jauh lebih berguna, teman-teman, dan lebih pintar. Next itu ada mengenai anatomi more machine. Baik, sekarang itu kita masuk ke salah satu jenis FST yang paling klasik, yaitu more machine. Bisa kita lihat ada sebuah lingkaran yang terbagi 2. Bagian atas adalah namanya state. Kemudian di bagian bawah adalah output dari state tersebut. Ini adalah ciri khas dari more machine yang paling penting. Ada 6 komponen, yaitu yang pertama itu Q. Q ini adalah kumpulan semua state atau kondisi yang bisa ditempati mesin. Kita bisa bayangkan seperti ruangan-ruangan dalam sebuah gedung. Kemudian ada sigma. Ini adalah himpunan semua simbol input yang bisa dibaca mesin seperti kunci-kunci yang tersedia untuk membuka pintu. Kemudian yang ketiga itu delta. Himpunan semua kemungkinan output yang bisa dihasilkan oleh sebuah mesin.
Kemudian ada fungsi AMBDA, itu sebuah fungsi output yang menentukan apa yang dihasilkan di setiap step. Nah, kemudian Q0 yaitu step awal. Nah, ini adalah step awal titik dimulainya perjalanan sebuah mesin. Nah, dan yang paling penting untuk ingat itu teman-teman, ini disebut sebagai aturan Emmons-Moore mesin atau output selalu menempel pada step, bukan pada transisinya. Artinya begitu mesin berada di suatu kondisi, outputnya itu sudah pasti dan tidak berubah. Nah, tidak peduli dari jalur mana mesin itu datang. Ini berbeda dengan mesin yang outputnya bergantung pada transisi, tapi itu terklaim. Ya, kita next. Nah, selanjutnya itu mengenai Moore mesin beraksi, yaitu studi kasus modul 3. Nah, kita di sini bisa melihat salah satu contoh. Nah, di bagian atas slide ini ada diagram dengan 3 step, yaitu Q0, Q1, dan Q2. Masing-masing memiliki output 0, 1. Nah, 0, 1, dan 2. Dan di bagian bawahnya itu ada panah-panah yang menunjukkan perpindahan berdasarkan input 0 dan 1. Nah, sekarang kita bisa coba dengan input biner semisal 101 yang nilainya sama dengan angka 5 dalam sistem desimal. Nah, mesin itu dimulai dari Q0. Nah, output dari Q0 adalah 0. Kemudian langkah pertama itu baca 1 sesuai aturan transisi. Dari Q0 dengan input 1, maka mesin akan pindah ke Q1. Nah, output Q1 adalah 1. Nah, langkah keduanya itu membaca 0. Dari Q1 yang input 0, maka mesin akan pindah ke Q2. Yang output Q2 adalah 2. Nah, langkah ketiganya itu ada membaca angka 1. Dari Q2 dengan input 1, mesin tetap di Q2 karena output Q2 tetap Q2. Nah, ketika input sudah habis, step terakhir yang dikunjungi adalah Q2 dengan output 2. Dan memang benar secara matematik itu 5 modul 3 itu adalah 2. Nah, bisa kita lihat mesin ini tidak butuh kalkulator, tidak butuh sebuah proses pembagian yang panjang. Nah, ini hanya jalan melewati sebuah step dan outputnya itu menjadi jawaban. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari Moore mesin. Kemudian kita lanjut. Nah, kebutuhan akan tata bahasa bebas konteks atau CFG. Ekspresi regular hanya menempatkan variabel di ujung penilaiannya. CFG itu memungkinkan variabel berada di mana saja, menjadikannya fondasi mutlak untuk analisis sintaksis dan struktur bersarang atau istilah dalam bahasa pemrograman. Nah, bisa kita lihat ada gambar di sisi kiri adalah lingkaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, yang berjajar lurus itu inilah batas kemampuan ekspresi reguler. Nah, ia tidak bisa ingat seberapa dalam strukturnya sedang dibaca. Nah, sedangkan bahasa pemrograman nyata itu dipenuhi dengan struktur bersarang atau step. Nah, bisa kita lihat sebelah kanan itu kayak bagi-bagi terus ada berlapis-lapis fondasinya yang bersarang. Nah, ekspresi reguler tidak mampu memastikan bahwa setiap kurung buka punya pasangan kurung tutup di tempat yang tepat. Nah, CFD bisa melakukan ini karena ia bisa tumbuh seperti pohon bercabang berlapis dan kembali ke atas. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan itu gambarnya itu strukturnya jauh lebih dalam, teman-teman. Itulah mengapa setiap bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan C++ itu menggunakan CFD sebagai fondasi untuk mendefinisikan sintaksnya. Nah, tanpa CFD, compiler itu tidak akan bisa memahami kode apa yang kita tulis. Kemudian kita next. Nah, di sini ada anatomi aturan produksi. Nah, sekarang kita bisa masuk ke molekul terkecil dari CFD, yaitu aturan produksi. Jadi ini tuh aturan terkecil dari CFD, teman-teman. Jadi bentuknya itu sederhana, itu alfa menghasilkan beta. Ya, di sini bisa dilihat alfa menghasilkan beta. Hanya ada dua sisi yang dipisahkan oleh sebuah tanda panah. Sisi kiri itu alfa. Nah, kenapa disebut
Alpha karena kenapa disebut ruas kiri atau left hand side? Nah, karena di sini ruas kiri itu wajib berupa tepat satu simbol variabel yang disebut non-terminal. Nah, non-terminal ini adalah simbol yang masih diturunkan lebih jauh. Nah, bisa kita sebut sebuah kategori. Nah, yang belum selesai seperti kata kalimat yang masih dijabarkan. Nah, sedangkan sisi kanan itu disebut ruas kanan atau right hand. Nah, di sini kebebasannya penuh, bisa berisi simbol terminal, yaitu simbol yang sudah final dan tidak bisa diturunkan lagi seperti kata kucing atau angka 5. Nah, bisa juga berisi variabel lain yang masih perlu diturunkan atau bahkan bisa berisi epsilon yang artinya kosong, tidak menghasilkan apa-apa. Nah, sebagai contoh sederhana, SENT berarti sebuah kalimat terdiri dari non-first dan first. Lalu NP berarti non-first itu terdiri dari determiner dan kata benda. Nah, begitu seterusnya sehingga semua variabel itu habis dan yang tersisa hanya simbol-simbol terminal. Oke, mungkin kita next. Nah, di sini ada pohon penurunan atau parser tree. Nah, ketika kita menerapkan sebuah aturan produksi berulang dari atas ke bawah, hasilnya akan digambarkan secara visual sebagai sebuah pohon. Namanya itu adalah pohon tree atau parser tree, atau biasa disebut pohon penurunan. Nah, di sini ada contoh, kita mulai dari puncak pohon yaitu S, kalimat. Nah, sebuah kalimat ini terdiri dari subjek dan predikat. Nah, ini adalah cabang pertamanya. Kemudian kita turun ke subjek. Nah, subjek ini bisa terdiri dari kata benda dan kata sifat. Nah, kata bendanya adalah semisal Babang dan kata sifatnya adalah Tampan. Jadi subjeknya adalah Babang Tampan. Kemudian kita turun ke predikat. Nah, predikat terdiri dari kata kerja dan kata benda. Kata kerjanya adalah makan dan kata bendanya adalah bakso. Nah, kalau kita baca semua daun-daun di bawah pohon dari kiri ke kanan itu kalimatnya adalah Babang Tampan makan bakso. Jadi kalimatnya itulah kalimat yang valid. Nah, ini persis dilakukan oleh compiler ketika membaca sebuah kode program kita. Oke, kita next. Nah, 2 jalur 1 tujuan. Nah, maksudnya apa? Nah, ketika kita menentukan sebuah string dari CFG, urutan turunannya itu harus seperti apa? Apakah ada aturan baku? Nah, jawabannya itu ada 2 pilihan dan keduanya itu sama-sama valid. Nah, yang pertama adalah leftmost. Di sini leftmost derivation atau penurunan kiri. Nah, caranya itu setiap langkah kita selalu menentukan variabel yang paling kiri terlebih dahulu. Jadi kita bekerja dari kiri ke kanan secara konsisten. Nah, yang kedua adalah rightmost derivation atau penurunan kanan. Nah, setiap langkahnya itu selalu menurunkan variabel yang paling kanan terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat pada slide ini, terlihat bahwa kedua jalur kiri dan kanan itu akhirnya bertemu di satu hasil yang sama, string, yaitu AA di AA. Nah, urutan langkahnya mungkin berbeda tapi hasilnya itu sama. Nah, ini harus dipahami karena dalam praktik kompilasi parser biasanya itu memiliki salah satu strategi ini. Nah, strategi inilah yang dilakukan secara konsisten. Baik, kita next. Ada makna ganda dalam suatu sintaksis atau ambiguitas. Nah, ambiguitas ini terjadi ketika satu string itu memiliki dari satu pohon penurunan yang valid. Dalam teknik kompilasi, hasil ini fatal karena menghasilkan makna semantik ganda dari satu kode yang sama. Nah, tapi bagaimana kalau dua jalurnya itu menghasilkan dua pohon yang berbeda untuk string? Nah, inilah biasa yang disebut ambiguitas, yaitu dua pohon yang berbeda untuk string yang sama. Nah, kita bisa lihat di slide ini, nah, satu kiri dan satu di kanan, keduanya valid secara tata bahasa, tapi strukturnya itu berbeda-beda. Nah, kenapa ini berbahaya? Karena struktur pohon yang berbeda berarti maknanya juga berbeda. Dalam kompilasi, makna berarti instruksi yang berbeda untuk CPU. Nah, analogi sederhananya itu seperti saya melihat orang di bukit dengan teropong. Nah, ada satu kalimat lagi, siapa yang punya teropong? Saya atau orang? Nah, ini adalah kalimat itu.
yang ambil karena bisa diartikan oleh dua cara. Nah, di bahasa pemrograman ambiguitas itu bisa lebih fatal. Nah, seperti halnya contoh di matematika. Sederhana seperti 2 tambah 3 kali 4. Nah, bisa juga dihitung dengan 3. Nah, penghitungannya itu bisa dari 2 tambah 3 kemudian dikali 4 ataupun 3-nya dulu dikali 4 baru ditambah 2. Nah, hasilnya itu ada yang 20, ada yang 14. Nah, tanpa aturan prioritas yang jelas, dalam tata bahasanya kompiler ini bisa menghasilkan hasil yang salah. Nah, itulah mengapa para perancang bahasa pemrograman setahu saya itu bekerja keras memastikan CFG yang mereka buat itu bebas dari ambiguitas. Nah, oke, kita lanjut ke materi satu itu dilema transisi epsilon atau IMUF. Nah, sekarang kita beralih ke part ketiga NFA yaitu IMUF bahas. Nah, ini adalah transition epsilon. Nah, IMUF ini adalah perpindahan antar step yang terjadi tanpa membaca input apapun. Nah, ini spontan, tiba-tiba saja mesin ini sudah pindah step. Nah, di diagram kiri slide ini bisa kita lihat ada panah berlabel epsilon dari Q0 ke Q1, artinya mesin ini bisa berpindah dari Q0 ke Q1 tanpa perlu memakan satu karakter pun dari suatu input. Nah, ini disebut the free ride atau penumpang gratis. Nah, secara teori ini sangat menguntungkan karena NFA dengan epsilon jauh lebih mudah dirancang dan lebih ekspresif menggunakan IMUF sebagai jembatan. Nah, tapi dan ada salah satu gambar yang bisa kita lihat di sebelah kanan. Nah, kenapa ini error atau sulit dikodekan? Karena ketika kita mencoba mengimplementasikan IMUF dalam kode program nyata, ternyata sangat kompleks dan penuh jebakan karena program harus terus melacak semua step yang bisa dicapai secara gratis, dan ini bisa menyebabkan bug yang susah dilacak. Nah, kemudian selanjutnya itu kita masuk ke closure atau kita masuk ke closure. Closure ini adalah himpunan seluruh step yang dapat dicapai dari suatu step awal tanpa membaca input apapun, termasuk step itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di contoh diagram itu ada 3 step, Q0, Q1, dan Q0. Dari Q0 ada panah epsilon menuju Q1 dan ada panah epsilon menuju Q2. Nah, perhatikan bahwa semua panah ini berlabel epsilon. Nah, sekarang kita hitung equation dari Q0 adalah apa? Q0 sendiri sudah pasti masuk, kemudian dari Q0 ke Q1 lewat Q epsilon jadi Q1 masuk, kemudian dari Q0 bisa ke Q2 dan Q epsilon jadi Q2 masuk. Apakah dari Q1 atau Q2 bisa ke step lain Q epsilon? Tidak, teman-teman, tidak jadi selesai. Nah, sebenarnya itu closure Q0, Q1, Q2, Q3 nya bisa dicapai dari Q0 tanpa membaca satu karakter apapun. Kita next. Nah, di sini ada pipa reduksi atau menghitung delta aksen. Nah, ini adalah delta aksen. Algoritma ekuivalensi bukanlah hasil melainkan 3 tahap penyaringan untuk mencari rute definisi pengganti transisi kosong. Nah, rumusnya itu bisa kita lihat ada delta aksen QA sama dengan closure delta aksen closure QA. Nah, bisa kita jabarkan dengan langkah yang pertama, bisa kita lihat itu filter masuk atau ekspansi closure awal. Ya, inilah dimana sebelum membaca input apapun kita ekspansi dulu step Q menggunakan closure. Nah, ini menangkap semua step yang bisa dicapai secara gratis sebelum membaca apapun. Nah, bisa kita lihat gambar di kiri. Dari step Q kita melebar ke himpunan Q1, Q1 dan Q2.
Nah, kemudian langkah keduanya itu yaitu transisi inti dari himpunan state hasil ekspansi tadi. Kita baca input A dan lihat ke step mana saja kita bisa pergi berdasarkan transisi biasa. Ini adalah bagian utamanya, roda gigi besar yang berputar di tengah. Kemudian langkah ketiga, setelah kita tahu step-step hasil transisi biasanya itu kita bisa menggunakan epsilon. Nah, kenapa bisa? Karena dari step-step hasil itu mungkin masih ada epsilon mana yang bisa ditempuh secara gratis. Nah, tiga tahap ini disebut filter masuk karena menjalankan 3 langkah adalah sebuah kombinasi step dan input. Kita bisa mendapatkan NFA baru yang bersih tanpa satupun epsilon move. Kemudian next kita masuk ke finalisasi dan penentuan final state. Nah, setelah kita selesai menghitung semua transisi baru, ada satu langkah terakhir yang tidak boleh kita lupakan, yaitu menentukan mana saja state yang menjadi final state atau state penerima NFA baru. Nah, bisa kita lihat perbandingan antara NFA lama yang masih punya epsilon dan NFA baru yang sudah bersih. Nah, di NFA lama ada panel epsilon dari Q2 menuju Q0, di mana Q0 adalah state final state ditandai dengan lingkaran ganda, artinya dari Q2 itu mesin bisa melompat gratis ke state penerima. Nah, pertanyaannya di NFA baru tanpa epsilon apakah Q2 masih bisa dianggap state penerima? Nah, jawabannya iya, karena ini adalah aturan final yang berlaku secara universal. Jika exposure dari suatu state mengandung final state dari NFA lama, maka state tersebut wajib menjadi final state di NFA baru. Nah, ketika logikanya juga, logika di balik itu sangat masuk akal. Kalau dari state itu kita bisa melompat gratis ke state penerima, berarti state itu pada dasarnya sudah punya akses menuju penerimaan, maka ia layak dipromosikan menjadi sebuah final state. Kemudian kita next. Nah, ini adalah slide terakhir, itu sintesis roda gigi komputasi. Nah, otomata dan teori bahasa bukan sekedar matematika abstrak, tetapi sebuah anatomi fisik dari bagaimana mesin memahami manusia. Nah, bisa kita perhatikan ilustrasi di slide ini ada 3 platform besar yang saling terhubung seperti roda gigi raksasa. Nah, di kiri ada NFA, kemudian di tengah ada CFD, dan di sisi kanan ada FSP atau mode mesin. Nah, ketiganya itu saling menggerakkan satu sama lain. Nah, di bagian bawahnya ada di sini NFA itu membaca token. Ia adalah lapisan pertama yang melakukan penandaian, yang mengenali dan mengklasifikasikan setiap karakter atau kata yang masuk. Kemudian CFD atau validasi tata bahasa. Ia adalah lapisan kedua yang memeriksa struktur yang memastikan susunan token-token itu membentuk konstruksi yang bermakna. Dan yang ketiga itu FSP, itu menerjemahkan dan mengeksekusi tindakan. Ia adalah lapisan ketiga sebagai eksekutor yang mengubah kode yang sudah valid itu menjadi aksi nyata yang bisa dijalankan di sini. Nah, jadi kalau kita tarik garis besar dari semua yang sudah kita pelajari dari mesin ini, yang mengajarkan kita bahwa mesin bisa menghasilkan output yang bermakna berdasarkan kondisinya. Kemudian CFD mengajarkan kita bahwa mesin bisa menghasilkan output yang bermakna berdasarkan kondisinya. Nah, CFD ini mengajarkan kita bahwa bahasa yang kaya dan bersarang butuh tata bahasa yang lebih dari sekedar pola linear. Nah, dan NFA setelah dikonversi dari bentuk epsilonnya itu mengajarkan kita bahwa kompleksitas dalam teori bisa disederhanakan tanpa kehilangan kekuatannya. Nah, baik, mungkin sekian penjelasan dari hasil sangkuman yang saya buat menjadi sebuah PowerPoint. Buat saya maaf apabila banyak kekurangan dan kekeliruan dalam pembuatan video saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.